Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih bersama dengan epidemiolog dari Griffith University, Bapak Diki Budiman. Pak Diki, balik lagi tadi, mungkin ada yang mengatakan bahwa mindsetnya harus dirubah saat ini, yaitu adalah rumah sakit ataupun para teman medis ini adalah garda terakhir. Jadi bukan garda depan, karena garda depannya adalah kita sendiri sebenarnya, bagaimana kita yang mencegah agar kita tidak kena COVID-19. Nah, ini bagaimana tentunya kita memahami ini dan juga apa yang harus diperbaiki, baik dari masyarakatnya, baik dari kebijakannya, penanganannya. Menurut Anda seperti apa, Pak Diki? Betul sekali, Mbak Elisa. Jadi pertama sebelum saya bicara isolasi mandiri atau karantina mandiri berbasis epidemiologi ya. Jadi dalam skema besar strategi pengendalian pandemi untuk melandaikan kurva. Jadi kalimat melandaikan kurva itu artinya kita itu salah satunya bertujuan mengurangi beban rumah sakit. Supaya rumah sakit ini nggak overload sampai kolaps ya, jangan sampai seperti yang terjadi di Italia atau New York beberapa waktu lalu, dokter tuh harus milih dari sekian puluh, dia cuma bisa menerima satu pasien untuk diselamatkan, sisanya meninggal. Ini kan satu kondisi yang harus kita hindari. Nah, itulah fungsi dari melandaikan kurva. Nah, melandaikan kurva itu 70% berdasarkan studi berbagai epidemi itu ada di peran individu, setiap individu. Nah, dalam kaitan ini apa saja itu 70% itu? Salah satunya kalau kita bisa saja semua masyarakat ini setidaknya 80% saja. Sebetulnya studi saya sih antara 80 sampai 90% masyarakat di Indonesia ini bisa, khususnya misalnya Jakarta dan sekitarnya ini, memakai masker. 80% memakai masker itu akan berkontribusi pada 70%. Apalagi, jadi yang lainnya adalah sekolah, pesantren, kampus tutup sampai akhir tahun ini. Itu berkontribusi juga dalam 70%. Kemudian apalagi mengurangi aktivitas meeting, aktivitas chatting dalam artian gathering ya, misalnya kongkow ataupun arisan ataupun apapun yang sifatnya banyak orang, termasuk adalah shopping. Ini modul yang permodelan yang saya buat untuk Indonesia setidaknya 30%, nggak mesti banyak sebetulnya, 30% ini bisa dilakukan. Dari misalnya 30% itu dari biasanya seminggu katakan 3 kali, jadi cukup sebulan sekali, dalam artian ini pun lebih ke virtual misalnya, atau yang mematuhi protokol. Terakhir adalah di sini kita masyarakat harus membiasakan yang 3M tadi ya, jaga jarak dan juga membiasakan cuci tangan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana selain ada yang lain, 70% peran ini akan asalnya kontribusi dari masyarakat, dan ini sekali lagi tentu perlu peran semua pihak, dari misalnya di keluarga ya, orang tuanya mengedukasi anaknya, anaknya juga menyampaikan pada orang tua bahwa kita semua berperan. Jadi berperan dalam satu keluarga tuh begini, misalnya ada 5 orang, ayahnya, ibunya, anaknya 3, nah 5 hari sekali keluarnya untuk setiap orang, itu berkontribusi loh, sangat signifikan. Jadi kita akan memiliki angka kasus yang relatif bisa dianggap terkendali itu 1/100.000. Ini harapan yang bisa kita lakukan, dan ini peran setiap orang kan. Jadi 5 hari sekali itu artinya kan kalau ke pasar tidak tiap hari lagi sekarang, cukup seminggu sekali. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan dari terakhir dari sisi pemerintah, saya memberi apresiasi contoh bahwa mungkin sejauh ini yang bisa saya jadikan contoh yang sangat clear bahwa pemerintah mendasarkan putusan strategi berbasis satu data epidemiologi adalah isolasi karantina mandiri. Ini berdasar studi epidemiologi yang juga saya perbandingkan dengan negara lain, bahwa ini bisa menjadi klaster keluarga. Nah, ini harus dimulai dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University.